Keranjang Kaifan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel YouTube Keranjang Kaifan ya. Kali ini Keranjang Kaifan akan mengajarkan, bukan mengajarkan sebenarnya ya, share ya tentang cara menghitung volume ya dari suatu cross section hasil pengukuran tanah dengan menggunakan alat ukur theodolite ataupun total station dengan menggunakan metode koordinat. Oke, langsung aja ya. Di depan kita ya sudah dibuka ya dua buah file ya. File yang pertama ini adalah file cross section, gambar cross section yang menggunakan AutoCAD ya, dibuat dengan menggunakan AutoCAD ya, dari hasil data ukur lapangan dengan menggunakan total station ataupun dengan menggunakan theodolite ya. Dan di sebelah kiri kita adalah sebuah file kosong ya dari Microsoft Excel ya, sebagai tempat untuk kita menghitung volume dari cross section kedua cross section tersebut yang ini ya. Oke, ini cross section yang pertama kita beri nama dengan cross section stationing atau STA 0+000 ya, STA awal, dan yang ini STA 0+050. Artinya jarak antara kedua cross section ini adalah sejarak 50 meter. Oke. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya, saya perbesar aja ini. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah daerah ataupun medan medan timbunan ya. Asirannya ini asiran tegak saya buat ya, nggak masalah ya. Ini timbunan, jadi dari sebuah area disposal area ya, yang berjarak satu dengan lainnya adalah sejarak 50 meter. Nah, untuk memulainya kita harus pastikan dulu ya, gambar ini dibuat dalam skala berapa ya. Kita bisa cek ya. Yang kita mau adalah skalanya adalah skala 1:1, sehingga semua yang digambarkan dalam AutoCAD ini adalah dalam jarak meter ya, bukan jarak satuan lainnya ya selain meter. Kita bisa cek dengan mengeceknya, misalnya ini ya, ini ada jarak 2,4 meter. Kita bisa cek ya dengan mengecek panjangnya ya. Kita bisa lihat, wah ini hasilnya 12 meter ya, dengan menggunakan dimension style yang standar ya, nggak ada perubahan apapun. Saya buat di sini hasilnya 12 meter ya. Berarti ini gambarnya memang iya, ini terlalu besar ya, terlalu besar. Berarti ini kita harus kecilkan dulu ya. Saya bagikan aja sebentar ya. Saya buka kalkulator kecil di sini ya. 12 ya dibagi 2,4 sama dengan 5 ya. Berarti gambar ini harus saya perkecil sebanyak 1/5 ya, 5 kali ya. Kita coba kecilkan saja dengan mengetik dengan mengetik pada komen SC spasi, saya buat specify base point katanya, kita taruh kayak di sini, kemudian kita perkecil menjadi 1/5 ya. 1/5 itu adalah 0,2 ya. Kalau 1/5 bisa nggak ya? 1/5. Oke, bisa juga ya. Oke, sekarang kita coba teks ya dimensionnya. Oke, sudah pas ya. Ini jadi syarat pertama ya. Oke, sekarang gambar sudah ready untuk kita olah. Kita simpan dulu. Kita olah untuk menghitung volumenya ya. Ini kita kembali ke Excel dulu ya saya. Oke. Nah, seperti ini ya.
Oke ya, di Excel ya saya buat dua buah sheet ya. Sheet yang pertama untuk sheet menghitung volume meter kuadrat ya untuk luasnya, dan yang sheet yang kedua untuk volume meter kubiknya. Oke ya, sudah. Nah, di volume meter kuadratnya kita buat misalnya di sini stationing ya, kita ubah hurufnya menjadi huruf, saya kasih besar aja ya, Tahoma misalnya ya. Stationing berapa di sini? Stationing misalnya 0 plus 000 seperti ini ya. Terus kita buat sini mungkin gambar ya, bebas ya, gambar. Nah, kemudian berikutnya kita buat ya, misalnya di mana ini, di sini aja nih, gini aja nih ya. Ini stationing, ini saya cut ini kemari, Ctrl V. Nah, seperti ini ya. Kemudian sini kita buat nomor ya. Kemudian di sini kita buat ya untuk koordinatnya ya, sumbu X ya, sumbu Y seperti ini. Nah, kita kasih tengah ya, sumbu X, sumbu Y. Nah, kemudian ada perkaliannya ya, perkaliannya menggunakan X kali ya, insert simbol kali, insert close ya, kali Y N tambah 1 ya. Di sini juga harus ada XN nya nih ya. Ini kita buat ke panah bawah, subscript ya, kita buat dia ke bawah seperti ini. Nah, ini dia ya, ada perkalian antara sumbu data ataupun koordinat sumbu X dan sumbu Y. Kemudian satu lagi V ya, ini adalah perkalian antara XN dan X kurang 1. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nomor satunya dimulai dari ini ya, kita buat selang 1 ya, kita buat ada row yang kita kosongkan, nanti ada alasannya ya, kita akan tahu sendiri nanti. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini gambarnya di atas ya, mundurkan lagi nih, insert ya, tidak ada gambar, kita taruh di sini. Oke ya, kalau sudah seperti ini kita coba ambil datanya ya. Datanya adalah dari AutoCAD tersebut ya. Saya coba balik ke AutoCAD ini. Nah, ini dia AutoCAD kita ya. Nah, datanya adalah luasan dari masing-masing cross section ini ya, luasan yang saya arsir ini ya. Nah, cara mencarinya adalah kita buat luasannya dalam hitungan luasan poligon ya. Jadi kita harus gambarkan poligonnya dahulu ya. Kita coba lihat dulu sebentar. Ini layarnya mana nih? Ini layar. Oke, sudah. Oke, ini ya, kita balik kembali dulu. Selesai. Oke ya. Nah, kita buat perintahnya adalah poligon. Kita ketikkan PL pada komen ini, dan kita spasi ya. Kita mulai membuat poligon ya. Dimulai dari bawah juga boleh, ini klik kemari ya, klik kemari, kemudian klik kemari ya, klik kemari ya. Kita buat poligon dalam area arsiran yang sudah kita buat ini ya, seperti ini. Terus ya, ini saya kasih besar aja nih. Oke ya. Oh ya, sudah ya. Saya ulangi ya, kita klik poligon, kita klik poligon dalam area arsiran yang sudah kita buat ya, untuk mengetahui luasnya
dan untuk mendapatkan koordinat pada poligon tersebut ya. Kita klik terus kemari, mari ya, mari ya. Terus ya, kita ikuti luasan area yang berarsir. Nah, untuk yang terakhir kita tekan tombol C untuk menutupnya, close seperti ini ya. Oke, sudah jadi satu. Nah, untuk yang cross section yang kedua yang sejarak 50 meter dari cross section yang satu, itu juga kita lakukan perintah yang sama ya. Kita buat luasan seluas arsiran yang sudah kita buat ya. Ini luasannya ya, kita buat dengan perintah poligon seperti ini. Oke, terus ya, mengikuti area ataupun luasan area yang sudah kita arsir ya. Ya, ini untuk menghitung ataupun mencari koordinat area dalam satuan meter persegi ya. Oke, dah mau tutup nih, kita tekan tombol C aja boleh, atau kita klik kembali juga boleh. Saya lebih suka menggunakan tombol C untuk menutupnya, close ya, untuk spasi. Oke, kita sudah membuat dua buah poligon dari dua buah cross section yang sudah kita tandai dengan arsiran untuk mencari luasnya ya. Nah, berikutnya saya kembali ke Excel sebentar ya. Berikutnya yang kita kerjakan adalah kita mengambil data koordinat ya, untuk masing-masing koordinat ya. Koordinat ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini ada koordinat X nya, ada koordinat Y nya, ini berapa, semuanya ini. Nah, caranya adalah dengan mengetikkan perintah LI ya, LI pada AutoCAD, kemudian tekan spasi ya. Kita klik aja ya, kita klik di area poligon yang sudah kita buat dan sudah tutup poligonnya ya. Ini ya, kita klik ini, kemudian kita tekan spasi ya. Ini ada list select object katanya, ada lagi, kita tekan spasi. Oke ya, muncul ini adalah koordinat di tiap-tiap poligon ini, koordinat yang ini ya, yang ini semuanya ya. Ini kita tekan enter lagi, ada nggak dia nih ya, ada press enter to continue katanya. Kita tekan lagi enter. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Nah, ternyata dia ada dua buah ataupun dua bagian ya. Ini kita blok ya, kita ambil yang atas dulu. Jadi cara bloknya dari bawah seperti ini ke atas sampai kemari. Nah, ini kita bisa perhatikan ya, di sini sudah ada area yang dihitung sendiri oleh AutoCAD, itu sebesar 57,792 meter persegi. Nah, area ini harusnya itu sama dengan perhitungan kita atau mendekati sama ya. Kita masukkan kembali, copy ya. Nah, kita taruh dia di lokasi ini, di sini aja boleh ya. Dan kita tekan kontrol di sini aja, kontrol V seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk yang bahagian yang kedua seperti ini, copy, taruh kemari, kontrol V. Oke ya, kita sudah mempunyai data XY untuk cross section yang pertama. Ini saya kasih besar aja sekarang. Oke, nah tugas kita berikutnya adalah kita mencoba mengambil, ini kan teks ya, ini berupa teks ya, tulisan teks ya. Jadi dari teks ini kita mencoba mengambil X nya ini, angkanya ini sebesar ini, dan Y nya yang ini sebesar ini ya. Jadi kita ambil data X nya dengan data Y nya di sini ya. Caranya adalah dengan mengklik sel yang ini ya, karena sel ini kita akan mengambil data 90,000 ini seperti ini ya. Caranya adalah tekan perintah sama dengan MID ya, MID ini, kemudian buka kurung, kemudian di sini ada langsung ada clue yang diberikan
teks mana yang mau kita ambil datanya ya, teks yang ini kita klik ya, kemudian koma ya, ada pilihan sekarang start number. Artinya apa? Itu artinya pada karakter keberapa ya, itu angka yang mau kita ambil sebagai datanya itu akan kita munculkan di sel ini. Kita tebak aja, ini mungkin di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mungkin 20 ya. Pas ketemu angka 90,00 ya, masukkan angka 20 aja ya. Kita coba, kemudian koma lagi, number of character. Nah, number of karakternya ini kita hitung ya, huruf yang ini, angka yang ini, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 karakter ya, 7 kita buat di sini. Tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Nah, kita belum ketemu ini ya, masih X sama dengan 90 ya, berarti kita harus naikkan lagi karakter ke berapa, mungkin karakter ke 24. Oke, udah ketemu ya. Panjang karakter yang kita ambil masih kurang satu lagi ya, 8. Oke, sudah ketemu ya. Nah, untuk yang Y nya kita pakai prinsip yang sama dengan ya, mid ya, buka kurung ya, kita ambil teks yang mana, yang ini ya, kemudian kita perkirakan mungkin pada karakter ke 30 akan ketemu yang 343,3201. Kemudian jumlah karakternya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karakter. Coba aja. Oh, masih belum ya, masih ketemu 00 yang ini. Kita coba naikkan menjadi 38 ya, kelebihan turunkan menjadi 37. Oke, jadi dia ya. Nah, untuk yang berikutnya ya, ini 1, 2, 3, 4 ya, kita tinggal kopikan ke bawah dengan cara memblok seperti ini, kemudian kita tarik segi 4 kecil yang ada di sebelah pojok kanan bawah, tarik terus ke bawah ya, sampai kemari. Oke ya, di sini kita bisa coba cek lagi udah oke enggak ya. Ini oke 924 ya, oke sudah. Iya, oke ya. Nah, kalau sudah ya, jangan lupa ya, perhitungan ini harus membuat titiknya ini kembali ya, menutup ya. Kita bisa buat sama dengan di sini, sama dengan ya, jadi harus sama ya, awal sama akhirnya harus ketemu sama. Kita buat sama dengan kemari sehingga muncul satu buah baris teks lagi yang sama dengan teks yang permulaan ya. Ini kita tambah berarti kembali. Oke, sudah ya. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan perkalian silang antara koordinat X dan Y ya. Saya sudah buat rumusnya di sini, xn kali yn tambah 1. Itu artinya kita mulai dari ini ya. Jadi yang pertama di sini dia. Nah, di nolnya ini ya. Jadi x0 nya dikali dengan x0 tambah 1. X0 nya dikali dengan y0 tambah 1 ya. Ini kalau kita ubah menjadi 0 ya, nilai 0, x0 dikali y0 tambah 1 itu sama dengan x0 yang ini dikali dengan y1 ini. Nah, begitu ya. Kita buat nilainya di sini. Kita buat di sini sama dengan ini dikali dengan ini. Enter. Ya, hasilnya pasti 0. Kemudian kita kopikan ya dengan cara kita sorot atau kita pilih seleksi di sel ini, kemudian ada tombol segi 4 hitam di sudut kanan bawah, kita tarik aja ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua ini adalah ya, perkalian antara, nah ini xn ya kali yn kurang 1. Nah, jadi kalau seandainya ini kita jadikan x0 ya nggak mungkin ya, karena y nya ke atas. Kita coba dia x1 di sini, kita mulai x1 berarti kali y1 kurang 1 kali y0 ya. Ya, ini kali ke atas ya. Berarti ini, nah ini ya dikali y0, y0 nya ini ya, x1 kali y0. Enter seperti ini. Kemudian kita kopikan ke bawah seperti ini. Nah, sudah jadi ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kemudian kita tinggal jumlahkan ya. Kita buat di sini ya, kata-katanya jumlah ya.
jumlah kita dapat kanankan ya. Ini kita jumlahkan pakai sum, saya jumlahkan ke bawah, saya tekan enter, kemudian ini saya kopikan ke sebelah sini. Nah, sudah dapat seperti ini ya, jumlah untuk kedua masing-masing dari perkalian X ini ya, perkalian silang ya, Ctrl P. Nah, kemudian ya, ini kita coba semua kita jadikan dalam 4 desimal ini ya. Misalnya ya, Ctrl 1 masukkan ke dalam 4 desimal seperti ini, 4 ya. Oke, seperti ini, termasuk juga yang ini. Oke ya, Ctrl B. Nah, kemudian setelah dapat jumlah semuanya ini ya, dan jumlah semuanya ini, maka volumenya dalam meter kubik ya, volume dalam meter kubiknya adalah seperti ini ya. Yang ini ya, kita kurangi dengan yang ini ya, dalam kurung ya, lalu kita bagi 2. Nah, inilah hasilnya ya, tapi ini dalam negatif ya. Kita coba lihat ya, dalam simbol negatif ya. Sebentar ya, ini kita coba lihat tadi berapa dapatnya ya, sama ya, ini 57,793, ini 57,792 ya. Jadi dia biasanya memang mendekati atau kadang ketemu pas mirip. Nah, sekarang masalahnya negatif ini. Nah, jadi kita hendaknya menghilangkan tanda negatifnya itu dengan cara ini. Jadi kita buat semuanya dalam bentuk ABS ya. Jadi dalam nilai mutlak ABS ya, seperti ini, tutup kurung ya. Kemudian ini kita tutup kurung seperti ini. Nah, jadi ya, oke, ini kita ubah ke dalam 4 angka di belakang koma. Oke, sudah jadi volume kita. Ctrl B seperti ini ya. Nanti tinggal diperbaiki aja kolom-kolomnya ya, kita perbaiki. Misalnya kita buat, bukan kolom ya, kita buat tabelnya ya, seperti ini ya. Kita perbaiki buat jadi bagus. Nah, mungkin seperti ini ya, saya main ringkasnya aja ya. Ini nanti kita bisa, mungkin kalau kalian kurang suka, kalian bisa hiddenkan dia dengan membuat hurufnya menjadi warna putih seperti ini, atau terserah ya, kalian pindahkan ke tempat yang lain juga boleh. Nah, oke ya, sekarang sudah dapat stationing untuk yang pertama. Nah, untuk stationing yang kedua kita melakukan prinsip yang sama ya, sama saja ya. Ini saya kopikan aja yang ini ya, ini saya kopikan yang ini, prinsipnya sama ya. Saya coba kopikan yang ini, kopikan sampai kemari aja, copy ya, di bawahnya ya, Ctrl V. Ya, ini stationing 050 seperti ini ya. Ini saya kosongkan, atau nggak usah saya kosongkan dulu ya, saya kopikan yang LI ya. LI nya belum dicari nih ya. Kita coba masuk ke AutoCAD-nya ya, LI yang kedua. Ini saya kecilkan dulu perintah komennya. Kita masuk ke LI yang kedua, kita cari ya, karena sudah kita buat poligonnya. Oke, LI spasi, klik poligonnya, spasi lagi ya. Kita bisa lihat, maaf ya, kita bisa lihat di sini ya, luasnya adalah sebesar 84,5 apa nih, 5.557 meter persegi ya. Ini kita kopikan dari bawah nih, seperti ini, copy, kita letakkan di sini, Ctrl V ya. Saya mau copy mid yang, perintah mid yang dari STA0 tadi ya, kemudian yang bawahnya ini copy, saya taruh di sini. Oke, seperti ini ya. Kita kembali ke Excelnya ya, kita coba cek sini 90 mana dia nih, 32163
6360 90. Oke, ini sudah oke ya. Kita blok semuanya, kita kopikan ke bawah seperti ini. Nah ya, ini dapat ya 32. Oke. Ya, ini perkaliannya otomatis ya, karena saya sudah kopikan dari perintah yang atas, maka dia akan mengikuti pola perkaliannya. Nah, seperti yang pertama tadi, kita harus buat dia penutup ya, dimulai dengan ini, diakhiri dengan teks yang sama ataupun koordinat yang sama. Di sini saya buat sama dengan, kita klik yang ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini saya kopikan lagi ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian sama seperti di atas, kita buat jumlahnya ya. Saya kopikan kemari, Ctrl V, jumlahnya adalah sum yang atasnya semua, kemari, enter. Kemudian ini saya kopikan ke sebelah kanan. Ini saya boldkan ya. Kemudian di sini volumenya saya kopikan aja yang ini juga, copy ya, copy kata-kata volumenya ya, kita apa namanya, kita copy yang atas. Nah, rumusnya pakai rumus yang sama, ABS ya, kamu telak ya. Kemudian ya, yang ini dikurangi dengan yang ini ya, dibagi 2, tutup kurung, enter. Dapat nilainya adalah sebesar 84. Ini kita buat dalam 4 desimal di kanan koma ya, Ctrl B. Kita cek ya di AutoCAD kita ya, dapat ya, hasilnya sama ya, mirip ya, 84,557 ini 84,55557, ini 84,5552 ya. Jadi pada prinsipnya dia mendekati atau terkadang itu sama persis ya. Ini kita buat sel kolomnya. Oke ya, kita sudah memperoleh 2 buah volume dari 2 buah cross section ya, yang sudah kita buat di AutoCAD dan kita hitung dengan menggunakan Excel ya. Jadi pertanyaannya mungkin ada, wah kenapa nggak pakai volume yang langsung di AutoCAD aja Pak, yang ini ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kenapa nggak pakai yang ini aja bro? Nah, kenapa nggak pakai yang langsung dihitungan dari AutoCAD aja guys, gitu namanya ya kan. Nah, ini tak lain adalah permintaan dari ownernya ya. Karena pekerjaan ini akan diperiksa oleh orang lain, maka pemeriksa tersebut dia nggak akan buat atau nggak akan ngecek di AutoCAD ya biasanya, tapi ngeceknya adalah dengan perhitungan metode koordinat seperti ini ya. Dicek pakai kalkulator, cocok nggak dia dengan angka yang seperti ini ya. Nah, oke ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ya, kita lanjut dengan perhitungan volume meter kubiknya ya. Kita kembali ke AutoCAD-nya, kita kembali ke Excel-nya. Nah, untuk volume meter kubiknya kita tinggal masuk ke sheet volume meter kubik ya. Kita buat misalnya di sini stationing seperti ini ya. Kita ubah hurufnya misalnya seperti ini ya. Nah, stationingnya kita buat di sini, stationingnya kita buat sama dengan, terus kita klik aja stationing yang pertama yang ini ya. Kemudian stationing yang kedua ini ada yang lah di STA 0 plus 050 seperti ini ya. Ini kita buat nomor mungkin ya, ini nomor 1, ini nomor 2. Oke, seperti ini. Nah ya. Nah, kalau sudah, di sini kita bisa buat kolom berikutnya dengan judul ya, volume dalam meter kubik M2 besar ya, nggak masalah ya. Nah, volume di stationing yang pertama itu kita ambil datanya ya langsung. Ini volume stationing pertama ya, 0 plus 000, ini dia. Volume untuk stationing yang kedua itu ada di stationing kedua ini, yang ini ya. Oke. Nah, kalau sudah ya, kita masuk ke kolom berikutnya, kita namakan sebagai kita copy yang ini aja ya, sebagai volume rata
rata seperti ini ya. Ini saya wrap text saja, terus saya kasih tengah seperti ini. Semuanya saya kasih tengah ya. Alignment, ini center, ini center. Oke, seperti ini ya. Volume rata-rata adalah, nah kalau dapat dua volume seperti ini, volume rata-ratanya adalah volume yang pertama ditambah dengan volume yang kedua ya. Volume di STA 0 plus 000 ditambah dengan volume di STA 0 plus 050 dibagi 2 ya. Ini saya buat seperti ini rumusnya, buka kurung, yang ini ditambah dengan yang ini ya, kemudian kita bagi 2, enter seperti ini ya. Nah yang terakhir, bukan yang terakhir nih, belum ya, ini masih jarak ya. Nah jarak ini ya kita bisa buat ya, kita bisa buat ini dalam ya, misalnya ya STA nya 0 ya, kemudian plus di sini ya, apa namanya, plus ya, kemudian kita buat di sini misalnya 0, nanti di sini 50, sehingga penjumlahan 0 tambah 50 itu menjadi jarak ya. Tapi di sini saya tidak buat seperti itu ya, saya buat langsung aja di sini. Jaraknya adalah dari STA 0 plus 000 ke STA 0 plus 050 itu adalah sejarak 50 meter ya. Ini dalam meter, saya buat yang besar ya, nggak masalah ya. Nanti kawan-kawan bisa semuanya buat dalam M kecil ya, meter kecil. Nah kemudian yang terakhir, kolom terakhir adalah kolom volume juga ya, tetapi dalam meter kubik. Nah ini volume akhir ataupun yang kita cari ya, dalam yang kita inginkan kita peroleh, ataupun target kita untuk menyelesaikan ini adalah dalam volume meter kubik ya. Nah ini adalah perkalian antara volume rata-rata meter persegi ya, meter kuadrat ya, ini meter kuadrat ya, dikali dengan jarak dalam meter pangkat 1, jadinya dalam meter pangkat 3 atau meter kubik ya. Ini meter kuadrat, ini meter kubik ya, kita enter. Nah ini adalah volumenya. Ctrl B ya, kita buat dalam satuan format 3 ataupun 4 desimal di sini. Oke, sudah jadi. Bisa kita simpan ya. Ini kita tinggal perbagus dengan apa namanya, grid ataupun garis tabel ya. Jadi kalau seandainya ada stasiun link berikutnya ini dengan prinsip yang sama kita lakukan, sehingga jumlah total semuanya adalah jumlah semua volume yang kita hitung. Nah sekarang kita kembali ke volume dalam meter perseginya ya, meter kuadrat ya. Di sini ada gambar ya, kita bisa masukkan gambar di sini ya. Saya tidak menggunakan gambar yang dari gambarnya Excel ya. Kita bisa buat gambar bentuk Excel yang otomatis berubah ya sebagai cross check. Itu nanti kita lakukan di video satu lagi, kita coba perlihatkan. Nah ini cara buat gambar ya, cara ngambil gambarnya harus ada gambarnya ya, sehingga pemeriksa bisa melihat ya gambarnya betul nggak, yang mana gambarnya sih, gitu ya, sebagai bukti ya. Nah cara buatnya itu seperti ini kira-kira ya. Jadi kita apa ya, kita buat kita pilih ya, ini cross sectionnya dengan mengklik pada komen ini, perintah Z ya, zoom. Kita ambil zoomnya sebesar cross sectionnya aja seperti ini ya. Kemudian kita blok lagi, maaf, kita blok seperti ini. Nah kemudian kita copy, Ctrl C pada keyboard ya, Ctrl C pada keyboard. Kemudian kita balik ke Excel. Nah Excelnya kita klik kanan di sini ya, kemudian kita pilih paste spesial. Nah kita pilih pilihan picture enhance meta file, kita klik yang ini, kemudian kita klik OK. Nah sudah muncul seperti ini ya. Ya ini kita lakukan yang seperti ini ya, agar apa, kita gampang untuk mengcropnya, bisa ngecrop ya. Ini ada cropnya, nah, kita crop aja ya, kemudian kita cropnya ke bawah, kita tekan tab pada keyboard, jadi dia ya. Nah sekarang bagaimana caranya biar ya berwarna hitam putih ataupun grayscale ya. Itu caranya adalah dengan klik kanan
kemudian kita pilih format picture ya. Kita pilih di sini tombol yang paling ujung yang gambar picture ini, kemudian kita pilih di sini brightness-nya ya, kita turunkan nah ke min 100 sehingga dia berubah menjadi warnanya hitam putih ya, atau ini kayaknya grayscale, mungkin hitam putih ya, mungkin ya. Kemudian sudah, kita kembali kemari, ini kita tutup aja boleh. Nah seperti ini ya, jadi gambarnya ya. Ini dibuat apa ya, kolomnya bagus sedikit ya, misalnya ya sesuai dengan selera kita lah ya. Misalnya ini kita buat garis seperti ini ya, gini ya, kemudian gini ya, gini, ya sesuai selera lah nanti ya, diperbagus. Oke. Nah untuk yang berikutnya juga ya, stationing yang kedua gambarnya juga sama, kita taruh dulu karena kita di sini, kemudian kita beralih ke AutoCAD-nya ya. Nah ini AutoCAD-nya, kita tekan zoom, spasi ya, kemudian kita sorot ya sebesar area yang mau kita copy, klik maka dia akan besar otomatis seperti ini. Kemudian kita escape dulu, kita klik kemari untuk memilihnya, klik kemari, terus kita tekan tombol Ctrl C pada keyboard, Ctrl copy, Ctrl C, kemudian kita kembali ke AutoCAD-nya ini, kita letakkan di sini tadi ya, dan kita klik kanan di sini, kita pilih paste spesial, kita pilih picture enhance meta file, kemudian kita klik OK. Udah muncul dia, ini kita kasih besar, kita crop ya, sama seperti yang pertama tadi, kita crop ya, kita crop kemari ya, crop seperti ini, tekan tab pada tombol keyboard ya. Nah seperti ini, kemudian kita kasih kecil sesuai dengan keinginan kita. Kita lihat ya, ukurannya sama nggak dengan di atas ya, kita bisa lihat. Oh kembali lagi nih mungkin ya. Oke ya, ini bisa kita turunkan sedikit, insert. Nah seperti ini ya, kemudian kita klik kanan, kita pilih format picture, pilih toolbar yang terakhir, tombol yang terakhir picture ya, kemudian kita pilih brightness-nya kita turunkan tapi habis sehingga jadi hitam putih seperti ini. Oke ya, sudah jadi ya, gambar hitungan dalam volume meter persegi kuadrat ya, meter kuadrat, dan hasil dari petungan volume kita seperti ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.